adalah satu, kita nggak pernah boleh untuk mengharapkan apapun dari manusia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kesha, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Seneng banget, kali ini kita akan berbincang-bincang asik nih. Kali ini kita akan membahas mengenai kiprah perempuan dalam lingkup dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini, aku sudah ditemani oleh seorang kakak muslimah yang sangat inspiratif, Karismawati. Halo. Halo Karisma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Karisma, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya aku berterima kasih banyak pada Karisma karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk berbincang bersama kami. Karisma, boleh ceritain nggak sama kita kesibukan kakak sekarang ini? Oke, baik. Sangat terapresiasi untuk bisa hadir ke acara Kesha Keputrian. Semoga bisa terus memberikan manfaat ya. Amin. Terus aktivitasnya ya tadi ya. Iya. Hari ini akhir-akhir ini aktivitas aku tuh ada di kampus, ada di rumah gitu kan. Jadi baru beberapa waktu lalu resign karena kan terakhir di 2 tahun ini aku kuliah sambil kerja dan di akhir aku memutuskan untuk resign karena milih fokus di mengerjakan tugas akhir. Kemudian aktivitasnya jadi berkutat sama tugas akhir aja, penelitian, kemudian bantu-bantu kampus lagi ada kerjaan di kampus. Terus sama di rumah itu aku punya semacam TPA ya. TPA tapi kita di situ anak-anak sih bilangnya ngaji gitu kan. Tapi aku selalu memberikan materi lain gitu, tidak hanya ngaji tapi ada bercerita, berkisah, kemudian storytelling. Mereka diajarkan untuk storytelling, kemudian menggambar dan segala macam. Itu aktivitas di aku akhir-akhir ini. Wah, unik banget ya Kak. Jadi walaupun kakak resign tapi sebenarnya kakak juga udah sibuk gitu ya Kak. Ya, jadi memang aku punya aktivitas sama anak-anak itu sudah dari 2020 awal pandemi gitu. Dari 2020 berarti sampai sekarang. Wah, menarik banget Kak. Pasti ini sangat mencerminkan tema kita pada hari ini ya Kak. Kiprah perempuan dalam lingkup dakwah. Oke. Nah, menurut kakak bagaimana sih Kak apa maknanya kiprah perempuan dalam lingkup dakwah? Oke, maknanya ya menurut aku pribadi, kita sebagai perempuan namanya dakwah itu kan memang tugas kita ya sebagai individu untuk dakwah dimanapun kita berada gitu. Mau laki-laki ataupun perempuan, kita diwajibkan untuk berdakwah. Sekecil kemampuan kita apapun, kita memang wajib dakwah gitu kan. Even kita cuman punya kemampuan sebagai pengadu domba ya. Kalau di kisah Rasulullah dulu tuh kan ada, ya Rasul aku tuh nggak bisa apa-apa kecuali mengadu domba. Terus kata Rasul ya udah adu domba aja ya musuh kita gitu kan, supaya mereka terjadi pergolakan, jadi memecah belah gitu. Berarti dalam kemampuan kita sebenarnya kita tuh punya potensi gitu. Dan kita harus tahu apa yang menjadi calling kita di dalam diri kita. Calling kita tuh kita harus mengkontemplasi diri gitu. Jadi kita harus beristilahnya kayak muhasabah gitu. Sebenarnya apa sih tugas kita sebagai manusia, penciptaan kita di bumi itu untuk apa gitu. Lalu lakukanlah calling-calling yang ada di dalam diri kita untuk dakwah gitu. Apa yang menjadi hal ternyaman bagi kita gitu. Apa yang bisa kita benahi di masyarakat, di orang-orang terdekat kita gitu, untuk kita bisa terus dakwah gitu. Terus tadi pertanyaan ininya apa? Bagaimana kiprah perempuan dalam berarti dalam konteks perempuan
kita harus punya tadi yang pertama adalah callings-nya dulu. Kita punya callings apa, kemudian sebagai perempuan apa sih hal yang bisa kita berikan gitu. Jadi jangan takut sama yang namanya apa-apa perlunya laki-laki gitu. Kita juga bisa gitu perempuan gitu. Contohnya ngapain? Kalau kita laki-laki ngangkat galon gitu cuman ya. Ngangkat galon itu mah berat gitu ya, ada tukang galon. Terus kalau misalkan kita itu sebagai perempuan bisa meng-create, misalkan kita di masyarakat gitu ya, bisa meng-create sesuatu ya tanpa nggak ada laki-laki pun kita bisa gitu. Jadi kita tetap bisa berdaya dimanapun ya dengan perempuan kita, karena kita juga punya potensi masing-masing gitu di dalam diri kita gitu. Iya betul, jadi perempuan juga bisa ya. Bisa berdaya dimanapun kita berada gitu. Jadi selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana perempuan menghadapi lingkungan yang heterogen dalam dakwah? Oke, heterogennya berarti di sini konteksnya adalah antara lingkungan laki-laki dan perempuan, gitu. Terutama dalam peran mungkin ya Kak. Oke, perannya. Kadang sampai di sini pun aku suka bingung gitu. Peran laki-laki itu kan sebetulnya adalah sebagai qawam gitu kan, sebagai pemimpin. Nah, kita sebagai kalau misalkan itu dalam rumah tangga mungkin ya bisa jadi kita sebagai eksekutor dari si pimpinan tersebut gitu kan, melakukan pekerjaan apa gitu, dan itu merupakan hal yang berkesinambungan gitu. Laki-laki melakukan tugasnya, kalau misalkan dia punya tugas seperti apa, perempuan kita juga punya tugas, dan itu nggak bisa menang satu sama lain. Jadi mereka ya sifatnya ya sama gitu, setara gitu. Kita baik laki-laki maupun perempuan gitu. Hanya saja mungkin kalau kita dalam agama ada beberapa koridor ya, dan Islam sangat menjunjung tinggi sekali kesetaraan gitu kan, kesetaraan perempuan maupun laki-laki, karena ya itu Islam adalah agama yang paling rigid dalam menentukan apapun gitu. Jadi ya kerjakan yang kita sebagai perempuan bisa kerjakan dengan punya koridor dari Islam tersebut gitu. Pun laki-laki tidak bisa meremehkan perempuan, karena memang in real life tuh banyak sih ya laki-laki yang mungkin masih merendahkan, tapi sejauh yang aku temukan di sini dalam hidup aku ya perempuan masih punya kesetaraan dengan laki-laki. Oke. Kalau selama kakak jadi aktivis dakwah di kampus di UIN Jakarta ini, di LDK Syahid terutama, itu apa sih Kak yang kakak rasakan sebagai tantangan gitu ya pada saat berdakwah? Tantangannya ya itu ya, makna menjual es di kutub ya. Di kutub selatan apa utara? Nggak tahu, yang udah cair ya. Itu ya seperti menjual es di kutub gitu. Karena ya basically mungkin di UIN Jakarta rata-rata memang satu udah mungkin Islam gitu kan. Banyak. Dan kedua mayoritas dari rumpun agama gitu ya. Agama dari pondok pesantren. Jadi untuk yang basic kalau kita ikut di lembaga dakwah kayak gini, istilahnya tuh kayak yang ngapain lu ngajarin agama Islam sama orang-orang yang udah paham tentang Islam. Tapi satu hal yang perlu kita, yang ini menjadi observasi aku ya, banyak orang-orang yang sudah dari SD mungkin SMP ya udah masuk di lingkungan Islam, tapi ketika di kampus itu menjadi di dunia yang heterogen, super heterogen, dari tingkat pendidikan, gender, kemudian strata pendidikan orang tua atau pendapatan, itu kan membuat kita punya pola pikir yang majemuk gitu kan. Beda-beda. Oh ternyata kalau yang orang agak pendapatannya lebih tinggi seperti ini, rendah seperti ini, kita bisa tahu, dan strata pendidikannya juga kita bisa mempelajari gitu. Itu adalah salah satu keuntungannya kita bisa kuliah gitu. Dan khususnya di UIN Jakarta, kenapa tadi seperti menjual es di kutub gitu.
Tapi kita perlu adanya lembaga dakwah ini adalah mengingatkan gitu kan, mengingatkan teman-teman kita gitu untuk di kampus tuh kita juga perlu dakwah, perlu menyiarkan kebaikan-kebaikan gitu. Karena kalau misalkan yang kayak gini-gini nggak ada, ya semakin merajalela lah gitu kan. Event-event, mungkin pemikiran-pemikiran gitu. Dari sini kan kita juga menyumbangkan banyak pemikiran-pemikiran untuk terus melakukan banyak kebaikan gitu kan. Nah, acara-acara kita gitu kan, yang Masya Allah gitu, undangnya ustadz-ustadz yang keren-keren gitu kan, terus kiprah dakwahnya juga bagus, terus event-event kita juga melakukan banyak kebaikan, pengembangan diri gitu kan. Jadi apa ya, jangan menjadikan ini menjadi apa ya, kutub menjual es di kutub gitu. Karena kita juga perlu mengingat gitu kan kebaikan-kebaikan, kayak kan kita juga sebagai manusia nggak terus-terusan baik terus ya, kan, terus-terus gitu. Benar gitu ya. Kita juga kalau misalkan lagi ada belok-beloknya, ternyata ada teman kita gitu yang mengingatkan kalau kita lagi belok-belok gitu. Itu sih kalau menurut aku ya, sepemahaman aku ketika menjadi seorang aktivis dakwah. Iya Kak, aku setuju banget tadi. Memang jadi sebenarnya walaupun sudah sangat memahami agama, itu kita tuh masih punya kemungkinan untuk berbuat salah atau lupa dengan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan agama pada kita gitu ya Kak. Jadi kita perlu saling mengingatkan. Seperti Quran surat Al-Asr yang saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebaikan ya Kak. Oke. Selanjutnya bagaimana kakak memanfaatkan profesi yang sedang kakak tekuni di psikologi ini sebagai media dakwah? Kan kakak sedang proses menyelesaikan studi S2 nih. Jadi gimana sih kak perjalanan kakak itu selama proses menyelesaikan perjalanan dakwah kakak selama menyelesaikan studi S2? Oke. Jadi untuk perjalanannya ya sebenarnya yang menjadi calling aku untuk lanjut program sekolah ini ya karena anak-anak gitu, karena aku ngerasa ternyata ilmu saya masih kurang ya untuk memberikan ini ke masyarakat, ke umat gitu. Apa yang saya bisa berikan ternyata saya menemukan hal ini, yaitu saya jadinya sukanya ngajar terus sama anak-anak, sharing ke anak-anak gitu, karena lebih nyaman gitu kan. Karena kalau anak-anak ya pasti kita tahu lah mereka lebih curiosity-nya itu lebih banyak gitu. Kalau kita ngomongin di Juz 30 itu tentang akhirat, mereka tuh nanya, Kak ini kalau misalkan neraka tuh kayak gimana sih? Kak kalau surga tuh kayak gimana sih gitu. Yang membuat kita semakin bertanya-tanya dan mau belajar lagi. Ternyata untuk menyampaikan hal yang susah, itu kan hal-hal yang nggak bisa dikatakan dengan rasional kan, harus berdasarkan keimanan gitu. Nah itu yang perlu kita pelajari, dan itu sih yang menjadi calling aku untuk ternyata aku kuliah lagi tuh untuk memberikan kontribusi juga ke masyarakat gitu, dengan cara ternyata kalau kita, kadang aku juga nih ya sharing aja untuk ketika kita sebagai penyampai gitu kan, kita dakwah gitu, mengajarkan anak-anaknya kebaikan gitu, jangan menjadi seorang yang jadi waktu itu aku mengajarkan, sebenarnya yang aku ajarkan adalah hal-hal yang sepele, bukan sepele, sederhana ya, sederhana, tapi menurut aku itu adalah value yang harus dia berikan ke anak tersebut. Contohnya tuh kayak misalkan ketika anak-anak tersebut mau lebaran terus dikasih uang kan sama orang-orang. Iya betul. Nah, THR. Aku selalu menyampaikan, kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh memiliki mental minta-minta. Kalau misalkan kamu dikasih, kamu terima. Tapi jangan sampai, Kak minta dong Kak, minta tante, minta. Itu nggak boleh kayak gitu. Kita sebagai muslim, kita harus punya harga diri. Kita nggak boleh punya mental minta-minta. Even yang aku berikan
informasi-informasi itu tuh yang sebenarnya sederhana, tapi menurut aku untuk anak kecil adalah untuk apa ya, prinsip yang harus mereka punya gitu. Even juga kayak bikin apa namanya, punya ini buang sampah. Mereka tuh belajar ya buang sampah pada tempatnya. Tapi di prakteknya tuh buang sampah sembarangan. Nah, terus aku tegur dan mereka ya melakukan itulah hal-hal kecil yang bisa dikasih. Iya. Jadi sederhana tapi sangat valuable gitu Iya, ya, Kak. betul. Dan penting sebenarnya untuk diajarkan pada anak-anak karena anak-anak juga berinteraksi di masyarakat ya, Kak. Jadi kan kita semua bisa saling nyaman ya kalau semuanya punya rasa saling menghargai. Betul. Oke, menarik banget nih Kak pembahasannya. Alhamdulillah udah nambah banyak insight dan ilmu. Nah, terus aku juga penasaran nih Kak. Jadi kan selama Kakak berdakwah di LDK ini, apa sih Kak hal yang paling berkesan buat Kakak gitu? Berkesan ya? Iya, yang paling teringat gitu. Banyak sangat kesan-kesannya. Karena kurang lebih 4 tahun ya di LDK Syahid berarti. Sama setelah kampus juga masih banyak agenda. Terus kalau apa ya, hal-hal berkesannya dari awal berarti aktifnya di Forkat gitu kan, forum angkatan, masih nggak tahu tuh mau ngapain gitu kan. Newbie gitu kan. Terus habis itu tingkat kedua di fakultas. Di fakultas belajar jadi anggota ikut kakak kelas program-programnya gitu. Terus yang tahun ketiga udah mulai jadi pengurus di fakultas, pengurus inti. Terus yang keempat baru di pusat. Ya, gitu kan. Setelah itu menjadi alumni. Gitu kan. Nah, untuk kesannya adalah kita di dakwah itu kan namanya mahasiswa kan jamnya beda-beda gitu kan. Kadang kita ngerasa kita sudah sangat teamwork nih, udah kerjasama banget nih sama teman, tapi kita nggak suka sama teman ini karena ekspektasi kita terlalu tinggi tentang teman ini kalau dia bisa membantu kita gitu. Jadi jangan jadikan ekspektasi kita ke teman-teman kita itu terlalu tinggi, karena kalau misalkan kita ditinggalkan itu kita sakit banget kan. Iya, betul. Jadi jangan berekspektasi, dan pesan aku selalu berdoa ketika sholat waktu zaman pengurusan. Itu satu yang aku minta adalah melapangkan dada gitu, karena kita harus meniatkan dalam dakwah ini maupun belajarnya di kampus, nanti terjunnya di masyarakat adalah satu, kita nggak pernah boleh untuk mengharapkan apapun dari manusia gitu. Jadi kita perlunya mengharapkan ya dari Allah gitu. Kenapa kamu ada di sini gitu? Kenapa apa yang menjadi tujuan kamu untuk ada di sini ya karena ini semuanya buat dakwah, buat Allah gitu. Jadi jangan belajar pun buat Allah, bikin event buat Allah, bikin agenda-agenda itu buat Allah. Jadi jangan pernah mengharapkan apa yang ada pada manusia gitu. Karena kalau manusia itu tidak masuk dalam ekspektasi kita yang sakit hati gitu. Dan jadinya ya apa sih? Nanti malah jadi bisa jadi gak ikhlas gitu ya. Kan? Iya betul kayak gitu. Itu sih menurut aku. Jadi sepertinya masih belum terjawab nih Kak. Jadi momen apa yang paling berkesan gitu? Oh iya, momennya itu adalah pada saat pada saat di PSU waktu di LDK Syahid itu aku bikin volunteeran gitu sama anak-anak ngajar. Pertama kali sih justru aku melakukan ngajar-ngajar itu di PSU waktu itu. Kemudian ternyata qadarullahnya ketika aku kelar dari PSU, aku kerja di lembaga filantropi. Lembaga filantropi untuk kayak anak-anak yatim, duafa gitu, yang fokusnya juga di bidang pendidikan, sosial, agama gitu. Ternyata bekal aku ketika di kampus ternyata bisa sangat berguna untuk ketika aku bekerja. Jadi di dalam masyarakat ternyata itu kepake gitu. Jadi bukan di kampus aja. Dan ternyata sampai saat ini aku pun melakukan agenda-agenda tersebut di rumah gitu. Itu sih yang menjadi estafet milestone dari dalam hidup aku kayak gitu.
Berarti kakak itu berdakwahnya tuh di itu ya kak, fokusnya di mengajar gitu ya. Iya, mengajar Anak-anak. Iya, itu. Berarti kakak suka anak-anak gitu ya. Iya, kurang lebih. Mungkin kan tadi kakak udah bilang yang paling berkesan itu di PSU. Nah, ada nggak cerita lucu atau kejadian apa yang kakak ingat di PSU gitu iya, pada saat waktu itu, mengajar anak-anak? Oke. Iya, pas mengajar anak-anak sih oke. Terus sama kalau di PSU kan jualan kambing ya. Oh iya. Jadi saya sampai ke waktu itu ke Jakarta Barat pulang KKL, ya Allah capek banget sebenarnya itu mah. Cuman harus nyari kambing gitu sampai ke Jakarta Barat. Baru abis itu dibawa ke Ciputat gitu buat anak-anak. Kenapa nyarinya di Jakarta Barat? Karena waktu itu dapet vendornya di sana. Oh. Jadi pulang KKL daerah Tebet, baru abis itu balik ke ditunggu sampai dibantuin lah sama kakak aku, dijemput. Habis itu baru ketemuan sama teman-teman yang Ikhwan. Dan itu malam-malam kan, karena aku kan habis KKL malam-malam. Jadi ya udahlah, walaupun udah ngeretak banget tuh badan waktu itu, tapi harus kita nyari kambing. Gitu. Iya. Ya, untuk kurban setiap tahunnya PSU memang selalu banyak iya, sih ya, Kak. Betul. Bahkan banyak banget kan waktu terakhir tuh. Iya, kayaknya sampai 20-an pernah deh. Sampai diliput di media UIN deh kayaknya. Gitu ya. Iya, Masya Allah. Dan Masya Allah ya Kak Risma perannya sebagai perempuan di dalam dakwah, baik di masih jadi mahasiswa ataupun setelah di luar kampus itu alhamdulillah terus continue sampai sekarang, nggak pernah putus. Insya Allah, mohon doanya. Iya, mudah-mudahan nanti sampai kakak tua, sampai akhir hayat juga nggak pernah putus ya Kak. Betul. Semoga menjadi contoh untuk kita semua, dan menjadi pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin ada closing statement nih Kak dari kakak. Closing statementnya ya untuk sini ya. Oke, closing statement dari aku, setiap insan perlu melakukan banyak kebaikan gitu, kebermanfaatan buat umat, sekalipun kita cuma perempuan, dan kita juga terus bisa bermanfaat buat umat, dan itu pun yang menjadi tugas kita kan dari Allah sejak kita lahir, dan itu perlu banget effort untuk kita meraih surganya Allah, dan usaha-usaha tersebut yang perlu kita lakukan dengan potensi yang kita miliki. Jadi terus mengejar kebermanfaatan itu untuk umat. Oke, terima kasih banyak Kak Risma atas kesempatannya kali ini. Pokoknya mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi manfaat yang banyak ya buat kita, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa menemukan potensi dirinya untuk berdakwah sesuai bidangnya gitu ya Kak. Oke, mungkin ini saja Sobat Keisha. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.